Oke, hai adik-adik. Ya, kali ini kita akan mereview materi yang pernah sudah kita bahas, yaitu mengenai pertidaksamaan nilai mutlak atau pertidaksamaan mutlak ya. Bersama Bang Andi. Oke, yang pertama adalah kita bahas dulu mengenai sifat daripada pertidaksamaan mutlak. Ya. Nah, di sini Abang tuliskan mutlak X akan berdefinisi positif jika X-nya besar sama dengan 0. Ya. Yang kedua, akan berdefinisi negatif jika X-nya kecil 0. Ya. Itu yang pertama. Sifat yang kedua adalah mutlak Fx kecil A, maka kita bisa merubah sifatnya itu menjadi Fx di antara negatif A dan A. Oke? Atau bahasa lainnya, Fx di antara yang berdefinisi negatif dan yang berdefinisi positif. Oke? Sifat yang ketiga, jika mutlak Fx besar A, maka bisa kita rubah menjadi Fx besar A atau Fx kecil negatif A. Atau bahasa lainnya adalah Fx besar definisi positif atau Fx kecil definisi negatif. Ya, sifat yang keempat, kalau sifatnya dalam bentuk pembagian seperti ini. Mutlak Fx per mutlak Gx besar kecil A, maka kita bisa rubah menjadi mutlak Fx besar atau kecil mutlak A dikali si Gx. Ya, tapi dengan catatan. Dengan catatan A-nya ini harus bernilai positif. Ya. A-nya harus bernilai positif. Kalau A-nya di sini negatif, maka dia tidak memiliki daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaian. Oke. Nah, langsung kita lihat contoh soal adik-adik yang nomor 1. Di dalam soal pengantar nomor 1, soalnya seperti ini. Mutlak 4x kurang 5 kecil 5. Ya, mutlak 4x kurang 5 kecil 5. Kalau kita lihat soal ini merujuk ke sifat yang pertama. Ya, kita perhatikan soal ini merujuk ke sifat yang pertama. Berarti fungsi mutlaknya tadi 4x kurang 5 harus di antara yang definisi negatif. Berarti kalau 5 berdefinisi negatif menjadi negatif 5. Berdefinisi positif berarti jadi 5. Ya. Nah, kalau di sini kita tambahkan 5, maka menjadi 4x lah di sininya. Di sini negatif 5 tambah 5 menjadi 0. Di sini 5 ditambah 5 menjadi 10. Ya. Sehingga option dalam soal nomor 1 itu ada di pilihan E. Itulah untuk nomor yang pertama. Kita lanjut untuk nomor yang ketiga. Perhatikan contoh soal adik nomor 3. Dalam soal seperti ini dibuat. Mutlak 2x kurang 3 kecil sama dengan mutlak x ditambah 4. Ya. Nah, ini pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Coba ingat-ingat kembali, ya. Ingat-ingat kembali. Kalau di sini berarti kita kuadratkan menjadi siapa dia, Bang? Berarti menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat. Benar ya? Nah, kalau A kuadrat sama dengan B kuadrat, Abang keluarkan B kuadratnya, berarti menjadi A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan 0. Ya. Nah, A kuadrat kurang B kuadrat itu menjadi siapa, Bang? Ya, A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan 0. Bisa kita rubah menjadi A ditambah B, A kurang B sama dengan 0. Kira-kira seperti itu ya. Bukan kira-kira lagi, memang itunya sifatnya ya. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan 0 bisa kita rubah menjadi A tambah B dikali A kurang B. Ya. Nah, berarti jadi siapa yuk? Kita jumlahkan dulu yuk. Yang di kiri berarti jadi 2x kurang 3 ditambah sama yang di kanan. Berarti x tambah 4. Dikali yang di kiri 2x kurang 3 dikurang yang di kanan. X
tambah 4. Berarti jadi 2x kurang 3 dikurang x kurang 4. Ya. Nah, kita sederhanakan itu, Dek. Jadi siapa, yuk? Berarti menjadi di sini 2x tambah x berarti jadi 3x. Min 3 tambah 4 berarti jadi 1. Ya. Di sini 2x kurang x menjadi x, min 4 kurang 4 menjadi min 7. Ya. Kita cari siapa pembuat 0 dari pertidaksamaannya. Ya. Berarti kalau 3x tambah 1 pembuat 0-nya menjadi min sepertiga. Atau x kurang 7 pembuat 0-nya adalah x sama dengan 7. Ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x di antara min sepertiga dan 7. Itulah untuk soal nomor 3. Berarti kalau kita lihat soal pengantar kita nomor 3, jawabannya adalah B. Ya, opsi yang paling tepat adalah B. Nah, kita lanjut untuk contoh soal kita yang nomor 6. Soalnya seperti ini. Mutlak x kuadrat kurang 2x kurang 1 kurang 2 kecil sama dengan 0. Coba kita pindahkan dulu negatif 2-nya ke ruas kanan. Setiap yang pindah ruas, maka tandanya juga berubah. Ya, negatif pindah berarti jadi positif. Positif pindah berarti jadi negatif. Ya, berarti jadi siapa dia? Mutlak x kuadrat kurang 2x kurang 1 kecil sama dengan 2. Oke? Nah, berarti ini kita lihat. Dia merujuk ke sifat yang ini tadi. Ya, berarti jadi siapa, Bang? Berarti menjadi fungsinya adalah x kuadrat dikurang 2x kurang 1. Harus di antara yang berdefinisi negatif, berarti minus 2. Dan berdefinisi positif, berarti jadi 2. Nah, kalau kita lihat, ini menjadi dua daerah penyelesaian, Dekku, ya, atau dua himpunan penyelesaian. Yang pertama adalah yang ini. Yang kedua adalah yang ini. Bisa ya? Kalau dia sifatnya seperti ini, harus kita bagi menjadi dua himpunan penyelesaian, ya. Kita lihat dulu himpunan penyelesaian yang pertama. Himpunan penyelesaian pertama berarti jadi x kuadrat dikurang 2x dikurang 1 besar sama dengan negatif 2. Ya. Nah, pindahkan negatif 2 ke ruas kiri, adikku. Berarti jadi x kuadrat kurang 2x tambah 1 besar sama dengan 0. Ya. Nah, berarti ini bisa kita faktorkan menjadi x kurang 1 pangkat 2 besar sama dengan 0. Oke, selesai untuk himpunan penyelesaian yang pertama. Kita lihat himpunan penyelesaian yang kedua. Berarti menjadi x kuadrat kurang 2x kurang 1 kecil sama dengan 2. Pindahkan 2 ke ruas kiri berarti jadi negatif, ya. Berarti menjadi x kuadrat kurang 2x min 1 kurang 2 berarti jadi min 3 kecil sama dengan 0. Kalau kita faktorkan jadi siapa? X kurang 3 dikali x tambah 1. Oke. Kita lihatlah siapa pembuat nolnya untuk pertidaksamaan yang ini. Berarti x-nya sama dengan 1. Untuk yang ini pembuat nolnya x sama dengan 3 dan x sama dengan negatif 1. Ya, kita buat ke garis bilangan seperti ini. Yang terkecil tadi adalah negatif 1, berarti di sini letaknya. Baru 1 di sini letaknya, 3 di sini letaknya. Ya. Kita tentukan dulu daerah positif dan daerah negatifnya, ya. Nah, kalau kita lihat, Dekku, koefisiensi X semuanya bernilai positif, ya. Berarti kalau kita kalikan jadi positif kali positif kali positif akan menghasilkan positif. Maka untuk di sebelah kanannya 3 itu adalah positif, ya. Nah, zigzagkan dia, Dik. Setelah positif baru negatif. Ya, setelah positif baru negatif. Loh, Bang, di sini kok negatif tetap gitu, ya. Lihat, Dekku. X kurang 1 pangkat 2, ya kan? 2 itu kita tahu genap. Setiap yang pangkatnya genap, maka tandanya tetap. Ya, coba ingat-ingat lagi kemarin. Setiap yang pangkatnya genap, tandanya tetap. Berarti di sini tadi negatif, berarti sini juga nih negatif.
Coba lihat, min satunya apakah berpangkat genap? Tidak, Bang. Berarti dia jadi zigzag. Bisa ya? Berarti jadi positif, negatif, negatif, positif. Kita lihat yuk, penyelesaiannya jadi siapa? Karena di sini tadi kecil, kecil sama dengan 2, berarti dia mengarah ke daerah penyelesaian yang negatif. Berarti untuk min 1, negatifnya ke kanan. Untuk 3, negatifnya ke kiri. Berarti himpunan penyelesaian yang kita dapatkan adalah X di antara min 1 dan 3. Opsi yang tepat untuk nomor 6 ada di pilihan A. Gitu ya. Itu untuk nomor 6. Coba kita lanjut untuk nomor 7, Dikku. Nomor 7 katanya dalam soal seperti ini. Ya. Mutlak X kurang 2 kuadrat dikurang 4 kali mutlak X kurang 2 besar 12. Kalau kita keluarkan 12-nya ke ruas kiri berarti jadi negatif 12. Ya, berarti jadi siapa ya? Mutlak X kurang 2 kuadrat dikurang 4 kali mutlak X kurang 2 dikurang 12 besar 0. Nah, ini kita tinggal memfaktorkan saja. Ya, kita tinggal memfaktorkan saja, memfaktorkan persamaan kuadrat. Karena di sini nilai fungsi mutlaknya sama-sama X kurang 2, maka kita bisa faktorkan menjadi seperti ini. Ya, coba nanti buktikan, kau kalikanlah mutlak X kurang 2 dengan mutlak X kurang 2, berarti jadi mutlak X kurang 2 kuadrat. Inilah itu. Ya kan? Nah, mutlak X kurang 2 dikali 2, berarti jadi 2 kali mutlak X kurang 2. Ya kan? Dikurang 6 kali mutlak X kurang 2. Berarti menjadi 2 dikurang 6 adalah minus 4. Berarti jadi minus 4 mutlak X kurang 2. Ya? Nah, minus 6 kali positif 2 adalah minus 12. Gitu dia ya, faktorkannya ya. Nah, berarti jadi siapa? Maka bisa kita dapatkan mutlak X kurang 2, ya kan? Sama dengan 6, yang di sini mutlak X kurang 2 sama dengan negatif 2. Coba kita perhatikan, Dikku. Mana lebih besar 6 dengan minus 2? Ya pasti 6 lebih besar daripada minus 2. Sehingga pertidaksamaannya menjadi mutlak X kurang 2 besar 6 dan mutlak X kurang 2 kecil negatif 2. Tadi sudah Bang katakan definisi mutlak itu harus positif, ya, harus positif. Kita lihat di sini negatif, Bang. Berarti tidak memenuhi, ya. Berarti yang hanya memenuhi mutlaknya ini, pertidaksamaan mutlaknya ini, ya. Berarti jadi siapa ya? Mutlak X kurang 2 besar sama dengan 6. Berarti kita merujuk ke yang ini tadi, ya, sifat yang nomor 2. Berarti jadi siapa ya? Mutlak X kurang 2 ambil positifnya sekali berarti jadi X kurang 2 besar 6, X besar 8. Atau ya X kurang 2 ambil negatifnya, Dikku. Berarti X kurang 2 kecil negatif 6. Berarti X-nya kecil negatif 4. Ya. Sehingga dalam opsi untuk soal nomor 7 itu adalah X kecil min 4 atau X besar 8, yaitu D. Ya. Oke, lanjut. Untuk contoh soal nomor 9. Untuk contoh soal nomor 9, ya, kita harus lihat dulu, Dekku. Apakah yang kita kalikan bernilai positif atau bernilai negatif? Tadi sudah Bang katakan, yang bisa hanya dikalikan apabila dia bernilai positif. Ya, intinya gini aja. Mutlak itu nilainya harus positif, gitu ya. Nilai itu mutlak itu nilainya harus positif. Berarti jadi siapa ya? Mutlak 3 kurang 2X ketika kita kalikan ini jadi siapa? 4 dikali mutlak 2 tambah X. Berarti jadi siapa yuk? Berarti mutlak 3 kurang 2X kecil sama dengan kalikanlah. 4 kali 2 jadi 8. 4 kali X berarti jadi 4X. Ya. Di sini lanjutannya, Dikku. Abang ngerasa sudah gampang ya. Tinggal kiri tambah kanan, kiri kurang kanan. Ya. Oke, berarti jadi siapa yuk? Yang di kirinya tadi ini, Bang. Yang kanannya ini. Berarti jadi 3 kurang 2X ditambah
8 tambah 4X. Dikali kiri kurang kanan ya. Berarti jadi 3 kurang 2X dikurang 8 kurang 4X. Berarti jadi seperti ini dia. Berarti jadi siapa ketika kita sederhanakan? Berarti jadi min 2X tambah 4X, 2X. 3 tambah 8 jadi 11. Ya, untuk yang di sini menjadi min 2X kurang 4X min 6X, 3 kurang 8 negatif 5. Kecil sama dengan 0. Oke, kita lihat siapa pembuat nolnya. Kalau di sini, pembuat nolnya adalah X sama dengan min 11 per 2. Untuk yang di sini, pembuat nolnya adalah X sama dengan min 5 per 6. Oke, kita tinggal buat ke garis bilangan. Berarti garis bilangannya menjadi yang terkecil kan masih minus 11 per 2. Lebih kecilnya negatif 11 per 2 daripada negatif 5 per 6. Gitu ya. Berarti jadi siapa yuk? Nah, jadi disinilah letak min 11 per 2-nya. Disinilah letak min 5 per 6-nya. Ya. Kita tentukan untuk daerah negatif dan daerah positifnya. Kita lihat koefisien X-nya, Dekku. Cara cepatnya gitu ya. Kita lihat koefisien X-nya. Di sini koefisiennya negatif. Di sini koefisiennya positif. Berarti negatif kali positif, negatiflah kita buat di daerah sebelah kanan. Ya. Berarti kita zigzagkan, Dekku. Negatif, positif, negatif. Karena yang dia minta untuk kecil sama dengan, maka kita arahkanlah dia ke arah yang negatif karena lebih kecil. Kalau dia tadi tandanya lebih besar, maka arahkan ke yang positif. Ya, Abang rasa itu masih ingat lah adik-adik semua ya. Nah, berarti untuk min 5 per 6, daerah negatifnya sebelah kanan, Bang. Yang di sini min 11 per 2, daerah negatifnya sebelah kiri. Maka kita dapatkanlah himpunan penyelesaiannya jadi siapa? X kecil min 11 per kecil sama dengan min 11 per 2 atau X besar sama dengan minus 5 per 6. Ya. Oke, biar supaya lebih mantap lagi kita bahas soal terakhir nomor 10. Soalnya seperti ini. Ya. 2 dikali mutlak X kurang 1 kecil mutlak X tambah 2. Ya, berarti karena pengalinya positif bisa kita kalikan ke dalam. Berarti jadi siapa yuk? 2 kali X, 2X, 2 kali min 1 minus 2. Ya, berarti jadi mutlak 2X kurang 2 kecil mutlak X tambah 2. Berarti tinggal gunakan sifat kiri dan kanan. Kan gitu saja kan? Oke, berarti kita buat dulu kiri tambah kanan dikali kiri kurang kanan. Kan gitu. Berarti jadi siapa yuk? Kirinya yang ini Bang, kanan yang ini. Berarti jadi siapa yuk? Kiri tambah kanan. Berarti 2X kurang 2 ditambah X tambah 2. Ya? Dikali kiri kurang kanan. Berarti jadi siapa yuk? 2X kurang 2 dikurang X dikurang 2. Berarti jadi ini dia. Oke? Berarti jadi siapa, Dekku? 2X tambah X adalah 3X. Min 2 tambah 2 jadi 0. Ya? Baru yang di sininya 2X kurang X adalah X. Negatif 2 kurang 2 negatif 4. Ya? Kita cari siapa pembuat nolnya. Untuk pembuat 0 3X adalah X sama dengan 0. Pembuat nolnya ini berarti menjadi X sama dengan 4. Oke, berarti kita dapatkan himpunan penyelesaiannya menjadi X di antara 0 dan 4. Pilihan yang paling tepat untuk nomor 10 itu adalah C. Ya, C. Ya. Itulah dulu untuk ringkasan materi kita tentang pertidaksamaan mutlak. Oke, Abang harap adik-adik dapat memahami dan mengulang kembali apa yang sudah kita bahas di ringkasan ini. Oke, sekian dulu untuk ringkasan kita. Abang ucapkan terima kasih.